Kota Bandung tahun 1960-an. Di jalanan kota yang dijuluki sebagai Paris Van Java, seorang remaja melaju dengan sepeda motornya tanpa benang sehelai pun. Orang-orang kaget, sebagian menganggapnya gila, sebagian lagi tertawa. Tapi bagi anak muda itu, hidup memang sedang berjalan tanpa arah. Namanya kemudian kita kenal, Gito Rolis, seorang rocker yang liar pada zamannya. Legenda musik Indonesia, juga sosok manusia yang kehidupannya mengalami perubahan sangat drastis dari dunia gelap menuju jalan spiritual. Gito Rolis lahir dengan nama Bangun Sugito di Biak, Irian Jaya pada 1 November 1947. Namun masa tumbuhnya ia habiskan di Bandung, kota yang kelak membentuk karakter kerasnya. Sejak kecil Gito dikenal aktif, sulit diatur, dan penuh energi. Memasuki usia remaja, ia mulai terseret dalam pergaulan liar. Dalam berbagai catatan, Gito muda dikenal dekat dengan dunia jalanan, perkelahian, serta mulai mengenal alkohol dan narkoba. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai street fighter. Fase inilah yang di kemudian hari ia sebut sendiri sebagai masa paling gelap dalam kehidupannya. Salah satu kisah paling terkenal tentang Gito remaja terjadi saat ia lulus SMA. Alih-alih merayakan secara biasa, ia justru melakukan aksi yang sulit dipercaya. Gito mengendarai motor tanpa pakaian sama sekali. Kabarnya, ia pakai motor dari kawasan Braga di pusat kota Bandung ke Lembang di utara kota Bandung. Ini jadi semacam nazar konyol yang harus ia tepati karena awalnya ia tidak yakin bisa lulus SMA. Kisah yang kemudian melegenda di Bandung ini pernah ia ceritakan sendiri dalam berbagai kesempatan setelah fase hijrahnya. Saja SMA itu ya, akhirnya ya pernah saya tidak naik ke kelas 3, saya nggak naik ya. Akhirnya saya minta kepada kepala sekolah tolong dinaikkan saya dengan ancaman, Masya Allah. Akhirnya dinaikkan kelas 3. Saya tahu saya nggak bakal lulus, sudah nggak bakal lulus. Saya bilang ke teman-teman ya, ke teman-teman yang saya bilang, saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya lulus, saya akan telanjang di depan kalian. Saya bilang gitu. Bagi banyak orang, itu hanya kenakalan yang ekstrim. Namun bagi Gito di masa tuanya, itu adalah simbol betapa liar kehidupan yang pernah ia jalani. Di tengah hidup yang kacau, Gito menemukan satu hal yang membuatnya merasa bersemangat, yaitu bermusik. Pada 1967, ia bergabung dengan grup band The Rollies. Band ini memang tampil beda. Mereka memadukan rock dengan jazz, soul, funk, hingga R&B. Sesuatu yang sangat progresif di zamannya. The Rollies juga jadi pionir brass rock di Indonesia, memadukan instrumen tiup dengan elemen musik rock, sehingga sering disebut sebagai Chicago-nya Indonesia. Selain itu, musik mereka juga dianggap mendapat pengaruh kuat dari grup Earth, Wind and Fire dari Amerika. Di atas panggung, Gito Rolis bukan sekadar penyanyi. Ia adalah performer, liar, karismatik, dan penuh energi. Hari-hari datang dan pergi. Di era itu, Gito juga dekat dengan sesama rocker eksentrik. Siapa lagi kalau bukan Dedi Stansa? Keduanya dikenal memiliki karakter panggung yang kuat dan gaya hidup yang bebas. Hubungan mereka bukan hanya sebatas rekan kerja karena pernah dalam satu band yang sama, yaitu The Rollies, tetapi juga persahabatan dalam keseharian mereka. Apalagi, mereka punya karakter yang mirip, liar, dan urakan. Dalam berbagai kesempatan, mereka tampil dengan energi yang sama-sama eksplosif. Jadi bagian dari warna khas musik Indonesia era 1970-an. Memasuki era 1970 hingga 1980-an, nama Gito Rolis semakin bersinar. Bersama The Rollies, ia bikin 18 album. Saat jadi penyanyi solo, ia bikin setidaknya 15 album lainnya. Sejumlah lagu yang identik dengan suaranya yang paruh hingga hari ini masih dikenang oleh penggemarnya. Di antaranya, Astuti, Dunia Dalam Berita, Haus di Padang Tandus, Cinta yang Tulus, Burung Kecil, Hari-Hari,
dan Nona. Kan ku sambut kedatanganmu sepenuh mesra. Bercumbu kita saling mencari. Lagu yang dibawakan Gito memang punya karakter yang unik, kadang romantis, kadang jenaka, kadang juga penuh kritik sosial. Seakan di negeri sana nyawa tak berharga, malahnya nasib saudaraku di sana yang selalu dijaga gelisah. Selain bermusik, ia juga aktif dalam dunia film dan televisi. Gito adalah definisi rockstar Indonesia, nyentrik, berani, dan tak bisa diduga. Di balik gemerlap panggung, kehidupan pribadi Gito Rolys juga diwarnai dinamika. Ia diketahui pernah menikah dengan Uci Bing Slamet sebelum kemudian menjalani kehidupan rumah tangga bersama Michelle van der Rest. Dari pernikahannya, Gito memiliki anak dan menjalani peran sebagai ayah di tengah kehidupan yang tidak selalu stabil. Gaya hidup keras yang ia jalani sempat memberi dampak pada kehidupan keluarganya. Namun di masa akhir hidupnya, ia dikenal lebih dekat dengan keluarga dan berusaha memperbaiki hubungan yang pernah renggang. Kehidupan bebas selalu datang dengan konsekuensi. Di balik ketenaran, Gito mulai merasakan kehampaan. Alkohol dan narkoba mulai merusak tubuh dan kehidupannya. Popularitas tidak lagi memberi arti. Dan dari titik itulah, perubahan besar mulai muncul. Memasuki usia matang, Gito mulai meninggalkan kehidupan lamanya. Ia berhenti dari kebiasaan buruk, mulai mendekatkan diri kepada agama. Perubahannya memang nyata. Ia tidak lagi dikenal sebagai rocker yang liar, melainkan sosok yang reflektif dan religius. Dalam berbagai kesempatan, ia bahkan berbagi kisah pertobatan dalam perjalanan hidupnya. Pada tahun 2005, Gito Rolys didiagnosis kanker kelenjar getah bening. Ia menjalani pengobatan intensif, termasuk kemoterapi. Namun, kondisi kesehatannya terus menurun. Hingga akhirnya, pada 28 Februari 2008, Gito Rolys menutup mata untuk selamanya di Jakarta dalam usia 60 tahun. 28 Februari 2008, Bangun Sugito Tukiman atau Gito Rolys meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah karena komplikasi penyakit kanker kelenjar getah bening yang telah ia derita sejak 2005. Gito Rolys merupakan salah satu pelopor musik rock Indonesia. Ia mulai dikenal saat bergabung dengan kelompok The Rollies sebagai vokalis. Band ini terkenal di era 70-an hingga 80-an. Lagu-lagu yang mencetak hits diantaranya Kemarau, Astuti, dan Burung Pipit. Meski di masa mudanya identik dengan alkohol dan obat-obatan, di masa tuanya Gito Rolys menjadi pribadi yang lebih religius. Gito Rolys memang bukan sosok yang sempurna. Ia pernah jatuh, pernah tersesat, pernah pula hidup tanpa arah. Namun justru itu yang membuat kisahnya begitu manusiawi. Karena pada akhirnya ia menemukan jalan pulang. Warisan Gito Rolys bukan hanya lagu-lagunya, tetapi juga perjalanan hidupnya. Dari jalanan di kota Bandung ke panggung musik Indonesia, hingga menuju kehidupan yang lebih tenang, Gito Rolys membuktikan bahwa setiap manusia selalu punya kesempatan kedua. Demikian kawan-kawan kisah kita kali ini tentang salah satu legenda musik Indonesia, Gito Rolys. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.